Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada petani lantaran dipandang tidak tepat, khususnya masih terjadi kelangkaan. Untuk itu, hal ini dipandang perlu dievaluasi dan diganti menjadi model free financing atau pemberian kredit tanpa bunga untuk mensubsidi produk jadinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menilai kebijakan subsidi pupuk tidak tepat dan perlu dievaluasi. Untuk itu, Teten menyarankan agar subsidi pupuk diganti menjadi model free financing atau kredit tanpa bunga untuk mensubsidikan produk jadinya. Teten melihat jika diberikan subsidi pada pupuk belum tentu menghasilkan padi dan jagung. Namun jika subsidinya adalah menjamin harga yang baik, menjamin pasar bagi produk petani, sudah dapat dipastikan subsidi tersebut mendorong produktivitas. Dan Teten mengatakan anggaran untuk subsidi pupuk perlu dipindahkan kepada model subsidi yang dapat menjamin harga hasil produksi pertanian menjadi lebih baik dan menjamin pasar bagi produk pertanian sehingga dapat mendorong produktivitas. Ya, bisa dievaluasi, salah satunya diganti menjadi model free financing untuk mensubsidi produk jadinya. Kalau pupuk kan belum tentu jadi padi, jadi jagung, belum itu kan. Tapi kalau subsidinya adalah menjamin harga yang baik, menjamin pasar bagi produk petani, sudah pasti itu yang disubsidi adalah produktivitas, yang akan mendorong produktivitas petani. Ya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Tuxedo Studio Gianyar, Bali. Studio ini menjadi salah satu inspirasi bagi pelaku industri kreatif yang bernilai tinggi di Indonesia dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan menjajal salah satu mobil klasik hasil restorasi seniman di Tuxedo Studio di kawasan Ketewel, Gianyar, Bali. Menparekraf sangat terkesan dengan Tuxedo Studio yang merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, rekreasi hingga restorasi kendaraan. Pertama, waktu saya kunjungan di Tuxedo ini adalah dari segi fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan KBLI-nya. Karena kita ingin pastikan ini juga diakui produk-produk ini dan bisa baik jalan dengan sertifikasi. Dalam kegiatan International Association of Amusement Parks and Attraction Asia Pacific Spring Summit 2024 di Taman Safari Gianyar, Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai standar keamanan, operasional, dan keberlanjutan industri atraksi. Dalam kesempatan ini juga Menparekraf mengunjungi Taman Safari Bali yang kini menjadi salah satu nilai tambah pariwisata Bali dengan kehadiran atraksi pertunjukan teatrikal bawah air pertama di Indonesia. Dari Gianyar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Kemenparekraf membatasi aktivitas hiburan demi menjaga kekhusyuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Aturan penyelenggaraan jam operasional tempat hiburan diterapkan untuk klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena ketangkasan untuk orang dewasa. Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pembatasan aktivitas hiburan dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Dinas Parekraf Provinsi dan Kabupaten Kota. Pembatasan dilakukan dengan penerapan aturan penyelenggaraan jam operasional klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena ketangkasan untuk orang dewasa. Dalam weekly brief Sandi Uno, Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak melakukan hal di luar kewenangan, seperti melakukan sweeping dan penertiban tempat hiburan dan wisata. Dan tidak ada kegiatan-kegiatan sweeping atau kegiatan-kegiatan penertiban yang dilakukan oleh ormas ataupun juga
dilakukan oleh instansi-instansi yang tidak terkait satu sama lain. Jadi ini harapan daripada usaha hiburan, mohon dipatuhi surat edaran yang sudah disampaikan oleh Dinas Parekraf. Sementara itu, asosiasi dan pengelola wisata juga diingatkan agar melakukan persiapan untuk menyambut puncak kedatangan wisatawan bertepatan dengan mudik lebaran. Pengelola juga ditekankan untuk menyiapkan crowd control serta traffic flow agar wisatawan dapat menikmati kunjungan wisata dengan nyaman dan aman. Kemenparekraf juga telah menyiapkan wisata halal dan religi di sejumlah daerah seperti Ramadan Festival Halal di Lapangan Banteng, Jakarta, Festival Sahur di Jambi, serta Festival Buka Bersama di Batam. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa warga. Hantu bergaun putih ini sudah bergentayangan sejak awal puasa Ramadan. Bukan menggendong anak bayi, namun kuntilanak yang satu ini malah mengajak sosok superhero Spider-Man. Layaknya hantu kuntilanak yang sebenarnya, ia juga kerap tertawa nyaring dan mengganggu warga yang tengah tertidur pulas. Di balik sosok kuntilanak dan superhero ini adalah remaja Masjid Subhanul Muttaqin Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka sengaja menggunakan cara unik untuk membangunkan warga di desa untuk bangun makan sahur. Ide mereka ini sudah 3 tahun dilakukan karena warga merasa terhibur dan makan sahur anak-anak menjadi lebih semangat usai melihat kuntilanak palsu ini. Ini biar unik ya kan, jadi kalau kita bangun orang sahur itu orang cepat bangun. Apalagi kita sering bangun-bangun di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Ayo pindah. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, surat edaran Menteri Agama yang di dalamnya memuat surat pedoman mengenai peraturan speaker masjid ini di bulan Ramadan hingga kini masih menuai pro dan kontra. Surat edaran Menteri Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan hingga kini masih menuai kritik. Kritik pedas datang salah satunya dari penceramah kondang Gus Miftah. Kita juga paham kok, pakai speaker luar tuh nggak usah terlalu malam. Sampai jam 10 ganti speaker dalam, gini apa mboten? Tapi aja mau larang, mau mesti doajokin dangdutan sampai jam 1 wae lho. Buka titik, jas. Kritik juga dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Dailami Firdaus. Bahkan senator asal Betawi itu meminta agar Menteri Agama segera mencabut surat edaran tersebut lantaran dianggap tidak memahami arti toleransi. Selain para pesohor, aturan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan juga menuai tanggapan beragam di masyarakat. Kalau saya tidak setuju, sepertinya tidak mengganggu kok. Ya kan, sudah biasa kan? Ya kan, Ramadan itu sudah biasa. Kenapa dangdutan lebih keras, acara-acara gitu tidak masalah. Pengeras tidak boleh itu bagi saya sih kurang setuju sih. Seandainya kalau emang boleh pakai pengeras suara tapi ada batas waktu tertentu. Boleh-boleh aja sih kalau kata saya, tapi memang tergantung tempatnya juga, lokasi. Aturan penggunaan pengeras suara tertuang dalam surat edaran Menak tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 yang dikeluarkan Kemenak menjelang Ramadan lalu. Setidaknya ada 9 poin, termasuk diantaranya mengatur tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Tim Liputan iNews melaporkan.